Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Statistika Probabilitas pertemuan 10 dengan topik distribusi sampling dan central limit theorem. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang konsep yang sangat penting dalam statistika inferensial, yaitu bagaimana sampel itu digunakan untuk memperkirakan karakteristik dan populasi. Nah, dalam dunia nyata, kita sering menghadapi populasi yang memang sangat besar, sehingga tidak mungkin diamati seluruhnya. Misalnya, seluruh penduduk Indonesia dan seluruh transaksi marketplace. Nah, atau mungkin juga seluruh pengguna media sosial, atau bahkan seluruh data sensor IoT. Nah, karena itu, statistika itu menggunakan sampel dari sebagai representasi populasi. Nah, namun pertanyaan itu muncul, ya, yang memang menjadi pertanyaan penting, seberapa besar kita yang bisa mempercaya hasil dari sebuah sampel. Nah, jawaban pertanyaan tersebut sebenarnya terletak pertama itu dari distribusi sampling atau standar error yang kemarin dibahas, sampai central limit theorem atau mungkin juga CLT di sini. Nah, dan mungkin juga kita bahas juga nanti ada konsep konvergensi di sini. Nah, materi ini sebenarnya sangat penting karena memang menjadi dasar dari statistika inferensial di sini. Bahkan mungkin mesin learning, data science, artificial intelligence, sampai prediktif analitik. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari jadi 4 konsep utama. Yang pertama adalah distribusi sampling. Dan distribusi sampling kita akan membahas bagaimana statistika sampel mean seperti proporsi gitu ya, itu berubah-ubah. Nah, ketika kita mengambil banyak sampel dari populasi yang sama. Nah, konsep kedua yaitu standar error. Nah, standar error ini digunakan untuk mengukur seberapa presisi estimasi sampel terhadap parameter populasi. Nah, lalu ada juga konsep ketiga, yaitu ada Central Limit Theorem atau CLT. Nah, CLT ini sebenarnya adalah salah satu teorema yang memang paling penting dalam statistika, karena memang menjelaskan mengapa distribusi normal itu hampir semua muncul di mana-mana dalam analisis data. Nah, lalu ada konsep keempat, yaitu konvergensi. Nah, konvergensi ini menjelaskan bagaimana estimator itu error dan semakin mendekati parameter. Nah, populasi ketika jumlah itu adalah semakin ke sini semakin besar. Nanti ada konsep keempat gitu ya yang menjadi fondasi utama yaitu statistika modern atau machine learning di sini. Nah, distribusi sampling central limit theorem di sini jadi kita akan menjelaskan bagaimana gambaran umum dari materi yang akan kita pelajari dari topik pertama yaitu ada distribusi sampling. Nah, distribusi sampling ini adalah probabilitas dari suatu statistika sampel. Misalnya rata-rata sampel atau proporsi sampel. Lalu ada topik kedua yaitu standar error. Nah, standar error nanti akan mengukur variasi antar statistika sampel. Semakin kecil standar error, maka semakin stabil estimasi yang dihasilkan. Nah, topik ketiga nanti ada central limit theorem di sini. Nah, lalu central limit theorem atau CLT kita sebutkan gitu ya. Ini menjelaskan bahwa distribusi sampling dari mean akan mendekati distribusi normal ketika ukuran sampel itu cukup besar. Lalu ada topik keempat, yaitu konfigurasi di sini. Jadi konvergensi adalah menjelaskan bahwa estimator statistik ini akan semakin mendekati parameter populasi yang sesungguhnya. Jadi ketika jumlah observasi itu meningkat, seluruh konsep ini akan saling berkaitan dan menjadi dasar inferensi statistik atau statistik inferensial itu ini. Nah, lalu ada tujuan pembelajaran ya. Jadi pada pertemuan ini kita terdapat 3 tujuan pembelajaran utama, yaitu yang pertama itu adalah memahami distribusi sampling. Jadi nanti mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan apa itu distribusi sampling, bagaimana distribusi sampling itu terbentuk, dan mengapa distribusi sampling itu penting dalam statistika. Lalu ada tujuan kedua, ini adalah menghitung standar error. Jadi mahasiswa nanti mampu menggunakan rumus standar error untuk mengukur tingkat presisi estimasi dari sebuah sampel. Nah, lalu ada tujuan ketiganya. Ini adalah memahami central limit theorem di sini dan konvergensi di sini. Yaitu mahasiswa nanti diharapkan bagaimana distribusi mean sampel ini dapat mendekati distribusi normal. Meskipun distribusi populasi aslinya itu tidak normal. Nah, pemahaman konsep ini sebenarnya sangat penting, terutama dalam penerapan machine learning, data science, AI, atau mungkin analitik statistik modern. Nah,
Jadi mengapa sampel itu penting? Jadi dalam statistika, kita hampir tidak pernah mampu mengamati seluruh populasi karena memang jumlahnya itu terlalu besar, bahkan biayanya mahal, waktu yang diperlukan itu lama. Dan data itu akan terus-menerus berubah, bahkan per detik gitu ya. Nah, karena itu kita menggunakan sampel dan sampel ini adalah bagian dari anggota populasi yang dipilih mewakili keseluruhan populasi. Contohnya, survei pemilu, kita menggunakan ribuan responden untuk mewakili jutaan pemilih. Nah, riset kesehatan gitu ya. Ini juga menggunakan sampel pasien atau mungkin juga bahkan machine learning juga menggunakan training data sebagai representasi data di dunia nyata. Namun, masalah utamanya itu adalah apakah sampel itu benar-benar mewakili populasi? Dan pertanyaan ini ilmiah gitu ya. Pertanyaan ini adalah yang memang dijawab oleh distribusi sampling gitu ya. Yang memang distribusi sampling di sini membantu kita memahami seberapa besar variasi dari sampel tersebut, seberapa akurat estimasi dari kegiatan atau data tersebut gitu ya. Nah, hasilnya gitu ya atau seberapa akurat dari hasilnya estimasinya dan seberapa besar ketidakpastian dari sebuah statistik. Nah, distribusi sampling di sini ini adalah sebuah probabilitas dari suatu statistik yang memang diperoleh dari seluruh kemungkinan sampel yang berukuran tertentu dari suatu populasi. Nah, statistik tersebut itu dapat berupa pertama ada mean sampel, terus ada proporsi sampel, ada median, ada varian, bahkan ada statistik lainnya. Nah, jenis pertama ini adalah distribusi mean sampel. Jadi, mean sampel itu dilambangkan sebagai X, di mana X itu adalah dibacanya adalah X bar. Nah, ini menyatakan rata-rata sampel dan distribusi mean ini adalah sampel dari kumpulan seluruh nilai mean atau mungkin juga dibaca dari banyak sampel acak gitu ya. Nah, jenis kedua ini adalah distribusi proporsi sampel dan memang jenis proporsi sampel itu dilambangkan P atau pi hat atau P topi di sini gitu ya. Dan ini menyatakan estimasi proporsi populasi. Nah, distribusi proporsi ini digunakan untuk data yang dikategorikal seperti ya dan tidak, sukses dan gagal, lulus atau tidak. Bahkan distribusi sampel ini memungkinkan kita mempelajari perilaku statistik sampel secara matematis. Nah, lalu ada contoh yang membentuk distribusi sampling. Jadi, pada slide ini kita akan belajar bagaimana distribusi sampling itu terbentuk. Ya, biasanya dengan cara yang memang sederhana di sini. Misalnya, kita memiliki populasi nilai mahasiswa. Nah, dari populasi tersebut kita ambil seberapa sampel acak, secara acak. Contohnya, ukuran sampelnya itu adalah sekitar 30 atau N sama dengan 30. Artinya, N ini adalah jumlah data dari satu sampel. Nah, contoh ini setiap sampel berisi 30 mahasiswa. Setelah kita mengambil sampel dan kita menghitung rata-rata atau mean dari setiap sampelnya menggunakan rumus yang memang adalah X gitu ya sama dengan sigma X1 per N. Di mana di sini biasanya X itu adalah X bar itu adalah artinya rata-rata sampel dan sigma X1 itu adalah jumlah seluruh data dari sampel dan N adalah banyaknya data dalam sampel atau populasi. Nah, contohnya jika nilai mahasiswa 5 mahasiswa ini adalah contoh ada 70, 80, 75, 85 dan 90, maka hitung semua data-data yang tadi saya sebutkan. 70 tambah 80 tambah 75 tambah 85 tambah 90 dibagi 5 orang mahasiswa sama dengan 80. Jadi artinya gitu ya. Ini 80 ini kemudian nanti diproses ulang berkali-kali, diambil sampel baru, dihitung mean lagi. Lalu kita kumpulkan semua mean tersebut dan kumpulkan mean dari sampel, itulah disebut sebagai distribusi sampling. Jadi secara sederhana, sebenarnya distribusi sampling ini adalah distribusi dari hasil rata-rata banyak sampel yang kita lakukan berulang-ulang. Nah, lalu ada mean distribusi sampling. Nah, di sini sebenarnya sifat paling penting dari distribusi sampling mean adalah rata-rata seluruh mean sampel yang sama dengan mean populasi. Secara matematis di sini ada U ya, atau mean di sini minus sama dengan U ya, atau mungkin dalam penjelasan di sini U itu adalah mean distribusi ya, atau sampling U adalah mean ya. Ini ada artinya sebenarnya rata-rata dari seluruh mean sampel ya karena akan sama dengan rata-rata
hasil populasi gitu ya yang sesungguhnya. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa mean sampel ini adalah estimator yang memang tidak bias atau unbiased di sini estimator atau estimator yang memang tidak bias berarti tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah tapi tetap tetap gitu ya, tetapi memang tepat sekali mengarah pada parameter populasi. Karena itu, mean sampel itu dianggap sebagai estimator terbaik untuk mean populasi di sini. Nah, lalu ada varian distribusi sampling di sini. Jadi varian distribusi sampling ini menunjukkan seberapa besar variasi antar mean sampel yang diambil dari populasi. Jadi semakin besar variasi antara mean sampel, maka estimasi terhadap populasi ini menjadi kurang stabil. Nah, sebaliknya, semakin kecil variasinya, maka estimasi ini menjadi semakin presisi. Jadi rumus varian di sini yang seperti dia tampilkan distribusi sampling ini adalah sigma kuadrat x di sini sama dengan sigma kuadrat per n. Jadi kita pahami simbolnya yaitu dibaca yaitu sigma x bar kuadrat gitu ya. Yaitu mean varian distribusi sampling mean atau sigma kuadrat itu adalah varian populasi dan n adalah ukuran sampel. Maka rumus di sini adalah varian distribusi sampling itu diperoleh dengan membagi varian populasi dengan ukuran sampel. Jadi artinya semakin besar ukuran sampel, maka varian distribusi sampling itu akan semakin kecil. Nah, hal ini sangat penting karena menunjukkan bahwa semakin banyak data yang diambil, estimasi itu akan semakin stabil dan akurat. Nah, selain ini sebenarnya menjelaskan tiga komponen penting dari komponen yang pertama, yaitu varian populasi atau sigma kuadrat. Nah, varian populasi ini mengukur tingkat penyebaran data dari populasi asli. Dan jika variannya besar, data itu akan sangat menyebar. Estimasi juga akan lebih sulit stabil di sini. Nah, lalu komponen kedua yaitu ukuran sampel, yaitu N di sini. Jadi semakin besar nilai N, distribusi sampling juga akan semakin sempit. Variasi antar mean sampel itu juga akan semakin kecil. Nah, lalu komponen ketiga yaitu varian sampling atau sigma kuadrat per n di sini, yaitu ini sebenarnya adalah ukuran variasi antar mean sampel di sini. Konsep ini sebenarnya menjadi dasar inferensi statistik atau machine learning. Nah, lalu ada standar error atau SE di sini. Jadi, sebenarnya konsep standar error atau SE ini adalah standar deviasi dari distribusi sampling. Jadi artinya SE ini mengukur seberapa besar mean sampel berubah-ubah dari satu sampel ke sampel lainnya. Jika mean sampel itu sangat bervariasi, SE itu besar, estimasinya kurang stabil. Jika mean sampel itu relatif konsisten atau SE-nya kecil, estimasi itu akan lebih akurat. Jadi standar error ini sebenarnya penting karena memang menunjukkan presisi estimasi statistik gitu ya. Nah, dan memang semakin kecil standar error, semakin dekat mean sampel dengan mean populasi dan semakin tinggi kepercayaan terhadap suatu estimasi. Nah, dalam statistika inferensi, SE ini sebenarnya digunakan untuk interval kepercayaan atau mungkin juga uji hipotesis, bahkan analisis regresi, machine learning atau AI gitu ya yang nanti mungkin uji hipotesis dan regresi bisa Anda lakukan ketika Anda melakukan tugas besar dan analisis menggunakan aplikasi SPSS. Nah, konsep SE ini sebenarnya juga menjelaskan mengapa ukuran sampel besar itu sangat penting dalam penelitian gitu. Nah, rumus standar error, ini pada slide ini kita menjelaskan rumus utama standar error. Jika standar deviasi populasi itu diketahui, maka rumus standar error mean itu adalah SE sama dengan sigma per akar N. Di mana, mari kita pahami simbol-simbolnya. Di mana SE itu adalah standar error. Dan sigma itu adalah standar deviasi populasi. Dan N adalah ukuran sampelnya. Sedangkan akar N itu adalah akar dari kuadrat ukuran sampel. Maka rumus ini adalah standar error yang memang diperoleh ketika dengan membagi standar deviasi populasi. Dengan akar ukuran sampel artinya semakin besar ukuran sampel maka standar error juga semakin kecil. Karena memang akar kuadrat di sini berada pada penyebut ya dan meningkatkan ukuran sampel yang akan memperkecil error estimasi. Jika standar deviasi populasi itu tidak diketahui, maka gabungan standar deviasi sampel itu ya dengan rumus SE sama dengan S per akar N, ini sebenarnya di mana S ini adalah standar deviasi sampel dan digunakan sebagai estimasi dari sigma. Nah,
Sebenarnya di slide ini juga sebenarnya menjelaskan komponen rumus secara detail dari komponen pertama, yaitu sigma atau S, mengukur variabilitas dan mentah di sini atau data mentah gitu ya. Nah, jadi semakin besar standar deviasi data itu akan semakin menyebar. Standar error semakin besar komponen keduanya yaitu akar ke n gitu ya. Nah, di mana ukuran sampel itu akan semakin besar atau n-nya. Nah, denominator akan juga membesar, standar error itu akan lebih mengecil. Komponen ketiga adalah SE gitu ya, atau standar error. Dan hasil akhir dari pengukuran presisi estimasi SE ini akan kecil, berarti estimasi juga akan lebih akurat di sini. Nah, interpretasi standar error di sini, jadi bagaimana menginterpretasikan nilai standar error, kasus pertamanya ini adalah SE kecil ya atau SE kecil itu berarti estimasi itu akan lebih presisi. Dan mean sampel untuk sampel itu akan sangat dekat dengan mean populasi. Nah, variasi antar sampel kecil kondisinya ini biasanya terjadi ketika contohnya seperti ukuran sampel besar atau data yang memiliki variabilitas yang rendah. Jadi secara intuitif di sini jika kita mengambil banyak sampel dan hasilnya hampir sama semua gitu ya, maka estimasi yang kita sangat dipercaya yang dapat dipercaya dari kasus kedua adalah SE itu besar dan SE besar itu berarti estimasinya itu akan kurang presisi dan mean sampel itu bisa jauh lebih berbeda dari mean populasi. Variasi antar sampel akan tinggi. Nah, hal ini biasanya terjadi contohnya ketika ukuran sampelnya kecil atau mungkin juga datanya sangat beragam. Nah, dalam penelitian ini peneliti itu akan berusaha memperbesar ukuran sampel agar standar error-nya akan lebih kecil. Nah, jadi Anda ketika menyebarkan kuesioner minimal 40, semakin besar itu juga semakin bagus gitu ya. Lebih dari 40 juga bagus gitu ya. Nah, meskipun di tugas besar itu saya kasihkan minimal 40. Nah, sehingga hasil penelitian itu akan lebih stabil dan akan lebih terpercaya di sini. Nah, lalu kita bahas CLT di sini atau Central Limit Theorem ya. Di sini ketika kita membahas CLT atau Central Limit Theorem di sini dengan cara yang sederhana, CLT ini adalah aturan penting dalam statistika yang memang menjelaskan bahwa jika kita mengambil banyak sampel dari satu populasi, maka rata-rata sampel tersebut akan membentuk distribusi normal. Walaupun data asli populasi itu tidak normal. Nah, hasil rata-rata sampelnya itu akan tetap mendekati normal jika ukuran sampel itu cukup besar. Secara matematis, ya, N di sini X per N ya dalam kurung ini U atau mean itu sama dengan sigma kuadrat per N di mana untuk penjelasan rumus di sini sebenarnya di mana X itu adalah rata-rata sampel mean yang artinya gitu ya itu mengikuti distribusi normal dan U untuk rata-rata populasi untuk sigma kuadrat adalah variasi populasi di mana N biasanya ini adalah ukuran sampel di sini gitu ya artinya rata-rata sampel itu berada di sekitar rata-rata populasi dan distribusi itu akan terbentuk di kurva, contohnya sederhana gitu ya, misalnya data asli tinggi, badan yang memang tidak terlalu rapi atau mungkin juga tidak normal gitu ya. Lalu kita ngambil banyak sampel masing-masing berisi 30 orang. Kemudian kita hitung rata-rata tiap sampelnya. Jika seluruh rata-rata yang digabungkan hasilnya membentuk kurva normal, maka kurva itu akan membentuk lonceng ya. Nah, jadi intinya CLT ini akan semakin banyak sampel yang diambil distribusi rata-rata, maka sampel akan semakin mendekati distribusi normal. Konsep ini sebenarnya sangat penting karena memang menjadi dasar uji hipotesis atau interval kepercayaan, bahkan machine learning sampai analisis data modern. Nah, syarat berlakunya CLT ya, ini kita akan menjelaskan syarat-syarat agar CLT di sini bisa berlaku dengan baik. Yang pertama ada ukuran sampel yang cukup besar. Biasanya N itu harus lebih dari sama dengan 30. Itu sebenarnya sudah cukup. Semakin besar ukuran sampel, distribusi mean sampel itu semakin mendekati distribusi normal, semakin bagus. Nah, lalu ada sampel independen. Jadi setiap data dalam sampel itu tidak saling mempengaruhi atau memang diambil secara acak dari sebuah populasi. Lalu ada juga varian populasi teratas. Populasi itu harus memiliki mean gitu ya atau U di sini gitu ya. Nah, dan
di sini ada varian sigma kuadrat yang memang mendefinisikan secara matematis di mana U lebih kecil dari dapat terbatas, sedangkan sigma juga lebih kecil dari dapat terbatas. Nah, artinya sebenarnya nilai rata-rata populasi itu tak terhingga dan varian populasi juga tidak terbatas sehingga distribusi mean dan sampel dapat lebih stabil jika ketiga syarat itu terpenuhi, yaitu mean sampelnya tidak membentuk distribusi normal dan kita tidak bisa melakukan intervensi statistik yang memang seperti membuat interval kepercayaan atau uji hipotesis dengan aman. Jadi intinya sebenarnya CLT ini bekerja ketika sampelnya cukup besar. Nah, acak atau populasinya memiliki variasi yang terbatas di sini. Nah, lalu ada makna dari CLT di sini. Jadi dijelaskan arti penting dari CLT theorem atau CLT di sini menjelaskan bahwa meskipun data asli populasi itu tidak normal, rata-rata dari banyak sampel tetap akan membentuk distribusi normal jika ukuran sampel itu cukup besar secara matematis di sini. Nah, ditulis dengan rumus di sini, gitu ya. Jadi X min N sama dengan U atau mean rata-rata per sigma kuadrat per N. Jadi penjelasan ini adalah X di mana rata-rata sampel, N itu adalah distribusi normal. Nah, lalu ada U atau rata-rata populasi dan sigma kuadrat adalah varian populasi dan N adalah ukuran sampelnya. Jadi artinya sebenarnya rata-rata sampel akan berada di sekitar rata-rata populasi dan membentuk distribusi dan akan menyerupai kurva normal atau konsep lonceng. Nah, contoh sederhananya misalnya nilai siswa di suatu sekolah ini tidak membentuk distribusi normal. Jadi, kemudian kita mengambil banyak sampel siswa, menghitung rata-rata di setiap sampel, lalu kita menggabungkan seluruh rata-rata tersebut. Hasilnya, akhirnya, yaitu kumpulan rata-rata sampel akan membentuk distribusi normal. Jadi, jika nilai CLT adalah semakin banyak sampel yang diambil, distribusi rata-rata sampel ini akan semakin mendekati distribusi normal. Nah, konsep ini sebenarnya sangat penting karena menjadi dasar statistika inferensi, uji hipotesis, interval kepercayaan, machine learning sampai analisis data di sini. Lalu di sini ada ilustrasi dari CLT, dari tidak normal ke normal. Nah, dengan ilustrasi bagaimana central limit theorem atau CLT di sini bekerja dalam kenyataan. Nah, bayangkan populasi aslinya memiliki data yang memang tidak normal atau bisa miring atau skewed di sini gitu ya. Nah, membentuk eksponensial atau acak atau memang tidak beraturan. Nah, jika kita mengambil banyak sampel dari populasi tersebut dan dihitung rata-rata tiap sampelnya, lalu kita membuat distribusi dari seluruh rata-rata sampel tersebut di sini, maka hasilnya akan mendekati distribusi normal. Jadi intinya, data asli populasi ini tidak harus normal. Yang memang menjadi normal itu adalah distribusi rata-rata sampel. Semakin besar ukuran sampel N yang dibentuk distribusi mean, nah sampel, maka semakin menyerupai kurva normal. Contoh sederhananya gitu ya. Populasi siswa yang mungkin tidak simetris, ambillah 30 siswa secara acak ya. Lalu hitung rata-ratanya. Ulangi proses tersebut berkali-kali. Ya, kumpulkan semua rata-rata tersebut ya, dari sampel distribusinya, lalu nanti akan bentuk kurva lonceng. Jadi kesimpulannya sebenarnya CLT ini menunjukkan bahwa normalitas ini muncul karena rata-rata dari sampel ini bukan dari populasi normal yang memang sangat penting karena memang memungkinkan kita menggunakan distribusi normal untuk inferensi statistik ya. Lalu untuk uji hipotesisnya dan intervalnya kepercayaan ini menjadi valid di sini. Nah, lalu ada konvergensi dalam statistika. Nah, lalu Eee, kita akan membahas konvergensi dalam statistika. Konvergensi itu sebenarnya artinya semakin banyak data atau sampel yang digunakan, maka hasil perhitungan statistik gitu ya, akan semakin mendekati nilai sebenarnya dari sebuah populasi. Contohnya, kita akan mengetahui rata-rata tinggi badan mahasiswa, maka kita, ketika sampel itu masih sedikit gitu ya, maka hasil rata-rata itu bisa berubah-ubah. Tapi ketika kita jumlah sampelnya itu kita ambil semakin banyak, rata-rata sampel itu akan semakin mendekati rata-rata, ya. Keakuratannya akan lebih akurat. Jadi dari populasi sebenarnya gitu ya. Jadi dalam statistika ada 2 jenis konvergensi utama. Jadi jenis pertama itu adalah konvergensi dalam probabilitas secara matematisnya itu ditulis adalah,
estimator atau O gitu ya, N per P adalah O di sini gitu ya. Jadi ON di sini adalah estimator ya atau hasil perhitungan dari sampel, dan O ini adalah parameter sebenarnya dari populasi, dan P itu adalah convergence gitu dari probabilitas gitu ya. Nah, maka untuk semakin besar ukuran sampel ya, hasil estimasinya ini akan semakin mendekati dari nilai sebenarnya. Ya. Untuk jenis kedua yaitu konvergensi dalam distribusi secara matematis itu sebenarnya xn ya per dx, di mana dalam xn sebenarnya distribusi dari sampel, xd itu adalah distribusi target, dan d-nya itu adalah konvergen dalam distribusi. Maka bentuk distribusinya untuk sampel di sini ini akan perlahan mendekati distribusi tertentu, misalnya distribusi normal, central limit theorem ya atau CLT. Ini adalah contoh konvergensi dalam distribusi. Jadi jika dari inti slide ini semakin banyak data yang digunakan dari hasil statistik, maka semakin stabil atau semakin mendekati kondisi yang sebenarnya. Dan lalu ada contoh konvergensi atau law of large number atau LLN di sini. Nah, jadi konsep konvergensi ini melalui hukum bilangan besar atau law of large number di sini, ini yang biasa disingkat atau LLN, ini adalah inti utama dari LLN, atau semakin banyak jumlah sampel yang kita ambil, maka rata-rata dari sampel mean akan semakin mendekati rata-rata populasi yang sebenarnya. Nah, sebenarnya slide ini sebenarnya menunjukkan ilustrasi sedikit sampel dan banyak sampel. Ini akan menggambarkan bahwa ketika kita jumlah datanya masih sedikit, hasil rata-rata sampel itu sering berubah-ubah ya, dan belum stabil. Namun ketika kita jumlah sampelnya besar, nilai rata-rata itu akan mulai stabil dan mendekati parameter populasi yang sesungguhnya. Jadi secara matematis sebenarnya di sini xn p di mana u saat n lebih dari saat n itu tidak terbatas. Jadi penjelasan untuk rumus ini sebenarnya xn itu dibaca x bar n, yaitu rata-rata sampel ukuran n ya. Untuk simbol p-nya itu adalah konvergen dalam probabilitas. Untuk mu u atau mu di sini yaitu mean gitu ya, yaitu rata-rata populasi, dan n itu berukuran sampel semakin besar menunjukkan tak hingga gitu ya atau tidak terbatas. Nah, maka dari rumus tersebut adalah ketika jumlah sampel terus bertambah besar, maka rata-rata sampel itu akan mendekati rata-rata populasi sebenarnya. Dalam praktik nyata, konsep ini sebenarnya sangat penting dalam survei, penelitian, machine learning, dan data science. Misalnya, ketika perusahaan ingin mengetahui rata-rata kepuasan pelanggan jika hanya mengambil bintang 5 gitu ya. Nah, atau kita contoh bukan bintang 5, kita mengambil 5 responden saja gitu ya. Nah, hasilnya itu belum tentu akurat, tetapi memang jika kita mengambil ribuan responden, mana yang kasih bintang 5, mana yang kasih bintang 1 dan sebagainya gitu ya. Nah, maka rata-rata dari hasil survei itu akan jauh lebih mendekati kondisi populasi yang sebenarnya. Nah, sebenarnya hubungan antara LLN dan CLT ini menjelaskan bahwa LLN ini adalah nilai rata-rata sampel yang mendekati mean populasi, sedangkan CLT ini adalah menjelaskan bentuk distribusi, yaitu akan mendekati distribusi normal. Dengan kata lain, LLN itu berbicara kemana nilai itu bergerak. Nah, sedangkan CLT itu berbicara gitu ya bagaimana bentuk distribusinya. Nah, lalu apa sih hubungan CLT dengan konvergensi di sini? Jadi hubungan antara central limit theorem yang dengan konsep konvergensi statistika di sini menunjukkan 4 tahapan utama, yaitu pertama, kita ambil sampel. Jadi tahap pertama adalah mengambil sampel independen dari populasi independen, berarti setiap data itu tidak saling mempengaruhi. Contohnya ketika kita melakukan survei, nah ke mahasiswa, jawabannya satu mahasiswa itu tidak bisa mempengaruhi jawaban mahasiswa lain. Nah, hal ini penting karena CLT ini membutuhkan asumsi independen agar distribusi samplingnya dapat terbentuk dengan benar di sini. Lalu ada hitungan statistik. Setelah sampel itu diperoleh, kita harus menghitung statistik sampel, biasanya mean atau rata-rata. Misalnya, sampel pertama menghasilkan mean 70, sampel kedua menghasilkan mean 82. Lalu sampel ketiga menghasilkan mean 68 contohnya gitu ya. Nah, nilai mean tersebut kemudian kita kumpulkan. Mean inilah yang nanti akan membentuk distribusi sampling. Nah, CLT sebenarnya berlaku pada tahapan ini, di mana central limit theorem ini mulai bekerja walaupun data
asli populasi mungkin tidak normal, bahkan miring, atau bahkan acak. Namun, distribusi dari mean sampling ini akan mendekati distribusi normal ketika ukuran sampel itu cukup besar. Nah, secara matematis konsep ini biasanya dinyatakan sebagai X yang tadi X di mana N sama dengan mu sigma kuadrat per N ya. Di mana sebenarnya rumus yang tadi juga sebenarnya X itu adalah sampel mean, N itu adalah distribusi normal, di mana mu atau U itu adalah mean populasi, sigma kuadrat adalah varian populasi, dan N adalah ukuran sampel. Dan sigma kuadrat per N adalah varian distribusi sampling. Maka sebenarnya dalam mean sampel itu mengikuti distribusi normal dengan rata-rata yang sama dengan mean populasi dengan varian sebesar variasi populasi dari ukuran sampel. Semakin besar N, maka semakin distribusi itu akan semakin sempit dan presisi juga akan semakin meningkat. Lalu ada inferensi akurat. Nah, karena distribusi sampling itu mendekati normal, maka kita dapat melakukan inferensi statistik dengan lebih akurat. Nah, inferensi statistik itu meliputi ada estimasi parameter, interval kepercayaan, sampai uji hipotesis, prediksi data. Nah, inilah sebenarnya alasan mengapa statistika modern itu sangat bergantung pada CLT. Nah, tanpa CLT, banyak metode statistik itu tidak dapat digunakan secara universal, gitu ya. Nah, lalu aplikasi dalam mesin learning. Jadi, bagaimana konsep distribusi sampling dan CLT itu digunakan dalam mesin learning? Nah, estimasi parameter atau SCLT di sini memungkinkan kita membangun interval kepercayaan untuk parameter model. Contohnya, ketika model mesin learning itu memprediksi akurasi sekitar 90%, maka kita dapat menghitung seberapa yakin model tersebut terhadap nilai tersebut. Dalam statistika, biasanya digunakan rumus interval kepercayaan, ya, yaitu biasanya ada X plus kurang lebih Z, ya, ada A per sigma akar N, di mana X ini adalah rata-rata sampling ya, atau sampel, dan Z A per 2 gitu ya, atau nilai Z itu adalah distribusi normal, sigmanya itu adalah standar deviasi populasi, akar M-nya itu adalah ukuran sampel, dan rumus yang digunakan untuk memperkirakan tentang kemungkinan nilai parameter populasi. Nah, lalu ada training model di sini. Jadi training model di sini ini adalah proses training model, terutama mini batch gradient descent di sini. CLT di sini ini digunakan untuk mengasumsikan distribusi gradien yang mendekati normal. Jadi artinya meskipun tiap batch data itu berbeda-beda, rata-rata gradien itu akan stabil ketika jumlah batch itu cukup besar. Hal ini sebenarnya membuat proses optimasi akan lebih stabil dan efisien. Nah, lalu ada evaluasi model. Di sini, dalam evaluasi model machine learning, kita sering menggunakan uji hipotesis atau confident interval atau analisis error di sini. Sebenarnya sebuah metode ini bergantung pada distribusi sampling di CLT ya, atau dan CLT. Nah, misalnya untuk menentukan apakah model A benar lebih baik daripada model B gitu ya, maka menggunakan CLT. Nah, lalu ada probability modeling di sini. Jadi banyak model probability ini akan mengasumsikan distribusi normal. Contohnya ada Gaussian naive Bayes, linear regression based model atau CLT ini sebenarnya menjadi dasar teoritis mengapa asumsi normalitas itu sering diasumsikan masuk akal dalam sebuah praktik. Ya. Nah, jadi di sini secara kesimpulan contoh konkret aplikasi machine learning di sini memberikan contoh yang nyata gitu ya, di mana CLT di sini ini dalam distribusi sampling dalam machine learning di mana ada model averaging ensemble di mana dalam ensemble learning ini kita menggabungkan banyak model sekaligus. Contohnya seperti algoritma random forest ya, atau ada juga bagging atau faulting classifier gitu ya, atau rata-rata prediksi yang memang banyak memodelkan atau menghasilkan estimasi yang memang lebih stabil. Dan mengapa itu stabil? Biasanya karena didasarkan pada CLT, dan rata-rata dari banyak prediksi itu akan memiliki distribusi yang lebih teratur ya, atau variannya akan lebih kecil. Nah, lalu ada bootstrap sampling di sini. Bootstrap ini sebenarnya adalah teknik mengambil sampel ulang dari data yang sama. Tujuannya sebenarnya memperkirakan distribusi statistik, menghitung confidence interval, mengukur ketidakpastian model, sampai memang teknik yang hal seperti ini sangat populer dalam data science, dan karena memang tidak membutuhkan asumsi distribusi populasi. Nah, lalu ada stochastic gradient descent di sini, di mana
Dalam GD di sini atau, Stochastic Gradient Descent di sini, ini model ini belajar menggunakan bagian kecil dari data atau mini batch di sini. Nah, gradient yang akan menghasilkan dari mini batch itu dianggap sebagai sampel acak, di mana CLT juga yang akan berpengaruh. Distribusi gradient ini akan mendekati normal, sehingga proses training itu akan menjadi lebih stabil. Nah, lalu ada Bayesian inference di sini, di mana Bayesian inference ini adalah distribusi posterior di sini, sehingga akan mendekati penggunaan distribusi normal. CLT ini membantu menjelaskan mengapa pendekatan normal tersebut itu valid karena memang jumlah datanya cukup besar. Nah, hal ini sebenarnya banyak digunakan dalam uh, variat variating gitu ya atau variational inference gitu atau mungkin juga probabilistic deep learning bahkan Bayesian neural network di sini itu juga digunakan. Nah, lalu kesimpulan, jadi distribusi sampling sebenarnya adalah distribusi dari statistik sampel. Jadi artinya kita melihat bagaimana nilai statistik itu berubah ketika banyak sampel itu diambil dari populasi yang sama. Nah, konsep ini sebenarnya menjadi dasar inferensi statistika modern ya. Dan standar error, rumus yang tadi gitu ya, atau SE sama dengan sigma per akar N, di mana sebenarnya SE itu standar errornya, sigma itu adalah standar deviasinya, N adalah ukuran sampelnya. Jadi semakin besar ukuran sampel, maka standar error juga akan semakin kecil. Akibatnya estimator juga akan menjadi lebih akurat. Nah, Central Limit Theorem atau CLT ini sebenarnya menyatakan bahwa distribusi sampling ini akan mendekati distribusi normal. Ya, ketika ukuran sampel itu akan besar, biasanya digunakan dengan praktis di mana N itu standarnya harus lebih besar dari 30. Jadi walaupun bukan aturan mutlak, angka 30 itu sering dianggap cukup untuk banyak kasus gitu ya. Nah, konfigurasi untuk machine learning, konfigurasi ini berarti estimator itu mendekati parameter sebenarnya. Dalam machine learning, konsep ini digunakan dalam training model. Nah, di mana optimasi inferensi probability, evaluasi performa, ini tanpa tahapan konsep-konsep ini, sebenarnya algoritma machine learning yang modern itu tidak akan memiliki dasar matematis yang kuat di sini. Nah, dan ini akan menjadi fondasi di sini. Nah, baik, terima kasih. Nah, untuk pertemuan kali ini, gitu ya. Nah, ungkapan syukur bahwa materi perkuliahan itu telah selesai. Ya, untuk slide ini semoga memberikan nuansa santai dan mendekati mahasiswa bisa menggunakan penggunaan bahasa apa ya, kalau bisa disebutkan lebih dimengerti meskipun pertanyaan atau pernyataannya agak sulit, gitu ya. Mata kuliahnya lumayan memusingkan. Ya. Mudah-mudahan ketika langsung terjun untuk tugas besar akan lebih dimengerti kalau praktek langsung gitu. Nah, hari ini kita telah mempelajari fondasi sebenarnya yang penting dalam statistika inferensi yaitu distribusi sampling, standar error, central limit theorem dan memang konfigurasi untuk setiap konsepnya. Ini sebenarnya bukan hanya teori, nanti di tugas besar juga akan diterapkan supaya akan lebih jelas gitu ya. Kalau tanpa penerapan itu akan terasa cuman teori saja, materi saja gitu ya, akan kurang dimengerti. Tapi ketika terjun langsung melaksanakan langsung gitu ya, kuesioner, menyebar angket dan segala macam lalu menghitung, maka kita akan lebih paham ya ketika kalau langsung mempraktekannya dan mempresentasikan di akhir. Nah, dan hal ini akan menjadi dasar. Jadi hampir semua dasar metode analisis data, machine learning modern itu sebenarnya digunakan di dunia industri maupun penelitian saat ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.